Bismillahirrahmanirrahim. Wahai para hamba Allah dan orang-orang yang mencari rahmat-Nya, marilah kita fahami bersama atas suatu keadaan ahwal batin. Barang siapa yang merasa dirinya adalah sebagai orang soleh, maka pada hakikatnya ia adalah orang salah. Dan tiadalah dikatakan seseorang itu menetap pada kesalehan, melainkan ia melihat segala kesalahan dirinya yang kotor dan penuh dengan maksiat dan dosa, sehingga rahmat Allah menetapkan dirinya sebagai orang soleh, dan si hamba itu akan terus berjuang untuk membersihkan dirinya dari segala kekotoran pada hatinya dan amal zahirnya. Sekecil apapun akan diusahakannya untuk memohon ampunan kepada Allah dengan pandangan kepada rahmat karunia-Nya. Dan barang siapa yang merasa menetap sebagai orang yang salah, orang yang salah, karena merasa banyak dosa dan kemaksiatan yang terus menerus, maka ia menetapkan dirinya sebagai orang yang salah. Sedangkan ia tidak menghampiri Allah pada pintu taubatnya. Ia tidak melihat rahmat dari Allah yang Maha Pemberi ampunan. Maka sesungguhnya ia adalah orang yang terlepas dari hak Allah. Ia tidak melihat cahaya rahmat Allah pada nuansa batinnya, dan ia gelap. Maka sesungguhnya ia adalah orang yang tiada mendapat hidayah. Sebab Allah akan merahmati orang-orang yang mengakui kesalahan dan dosa, dan tidak berputus asa atas segala kemaksiatan dan dosanya itu. Maka bagi mereka yang melihat rahmat Allah pada segala ampunan dan karunia-Nya dengan keadaan dosa-dosanya, lalu ia menghampiri Allah dengan taubatnya, maka dialah orang-orang yang menetap pada hidayahnya. Sebab tiadalah orang yang menetapkan bahwa dirinya adalah pendosa, sebagai orang yang bersalah, dan menetap terus, tiadalah ia melainkan gelap hatinya daripada hidayah, dan tiada melihat rahmat Allah
dari segala sisinya. Maka hanya orang-orang yang gelap hatinya sajalah yang berputus asa dari rahmat Allah untuk memohon ampunannya. Dan ketahuilah wahai para hamba Allah dan orang-orang yang berharap rahmatnya, tiadalah orang yang baik melainkan hanya ada orang yang berusaha menjadi baik. Dan teruslah menetap pada keadaan ini, ya ambillah jalan ini, bahwa Allah menanti doa dan harapan bagi tiap-tiap orang yang menempuh mujahadah batin dan para hamba lainnya dengan penetapan pada jalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Para hamba Allah dan orang-orang yang menghendaki kepada perjalanan mujahadah batin untuk lurus ya kepada Allah, pada keadaannya hakikat kesalehan adalah kesalehan di sisi Allah, bukan daripada penilaian manusia. Ya, adalah suatu keadaan yang ternilai dari sisinya, ya pada haknya. Maka suatu kesalehan adalah menetap pada jalan yang dikehendaki Allah, baik pada keadaan hak jahir maupun hak batin. Dan Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu pada keadaan yang dilaksanakan atau diamalkan oleh hamba-hambanya di dalam perjalanan kehidupannya. Adalah hak pada penentuan, penetapan, pengamalan syariat. Dan tiadalah dikatakan sama antara jahiriyah dan batiniyah. Adapun hak jahir menetap pada apa yang dapat dilihat, dirasa, diraba, dan ditetapkan dengan indrawi, dan pada ketetapan hukum syariat, ya mengikuti daripada imam-imam mazhab yang telah tersepakat. Apa yang ada pada umat bagi segala keberkahan perjalanan peribadatan syariat umat, sedangkan pada hakikat yaitu ahwal batin adalah difahami dengan pemahaman pada keadaan diri
yaitu bahwa dirilah yang merasakan benar dan tidaknya, jujur atau tidak, ya segala keadaan itu seperti terjadinya rasa pengagungan, ta'ziman akan suatu amal kepada Allah, ya rasa ta'ziman kepada yang berkaitan dengan hak Rasulullah, maka ini adalah amal batin. Sehingga tiadalah suatu amalan batin, ya pekerjaan batin, keadaan batin dapat dihukumkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan suatu yang jahir. Maka bagi secara umumnya suatu amalan dari kehidupan seorang hamba Allah pada segala amal ibadahnya menetaplah pada hukum jahiriyah, pada hak syariat. Fahkum bizawahir, yaitu menetapkan hukum bagi seorang hambanya pada hak jahirnya yang dapat terlihat dan pada kenyataannya saja, sehingga hak batin adalah kembali kepada si hamba, ya kepribadiannya yang hanya diketahui oleh dirinya, dan Allah lah yang maha menilai, yang maha tahu, yang maha ilmu atas segala amal pada hakikat batiniyah. Amal batin tidak akan dirasakan oleh orang lain, akan tetapi diri kita sendirilah yang merasakannya. Kitalah yang paling tahu tentang amal batin pada ahwalnya, bahwa kebenaran, kejujuran, dan sampai di mana dalamnya rasa pada amal-amal batin tersebut. Maka rasa adalah menjadi satu penilaian, ya segala keadaan pada hal batin, seperti rasa ta'zim atau rasa ujub, takabbur, atau rasa bertawakal kepada Allah, atau kebimbangan daripada suatu amal, atau terlepasnya keyakinan, atau menetap pada keyakinan, atau kuatnya keyakinan. Maka ini adalah ahwal batin yang hanya bisa dirasakan oleh diri sendiri. Maka pada hakikatnya segala ini ya hanya Allah yang menilainya. Maka tiadalah dapat ditetapkan hak batin, yaitu ahal batin, pada keadaan-keadaan syariat atau pada jahirnya, dan tiada pula dapat ditetapkan segala hal jahir pada ketetapan batinnya. Maka keduanya bila berjalan bersama, yaitu pada kebenaran, lurusnya ahwal batin dan menetapnya ahwal jahir, maka inilah yang dikehendaki, dan bimbingan terhadap batin adalah membukakan ya segala sesuatu yang tersembunyi dari rasa. Ya, karena ada kalanya seorang hamba terlihat indah, bagus, tertib dalam pengamalan jahiriyah, khidmah jawarih. Akan tetapi Allah yang maha tahu
terjadilah pada ahwal batinnya penyimpangan-penyimpangan atau suatu kemusyrikan atau hal-hal justru yang dibenci oleh Allah karena suatu keadaan pada ahwal batinnya. Itulah mengapa wajib kita mempelajari tentang apa saja keadaan batin, ahwal batin yang harus kita tahu agar luruslah kedua keadaan pada pengamalan syariat jahiriyah dan pada hakikat ahwal batinnya, sehingga berjalanlah si hamba pada dua keadaan yang baik. Maka hal ini dikatakan para hamba berjalan dengan dua nur dari karunia Allah, yaitu pengamalan jahir pada syariat hak agama Allah dan batin pada ketetapan dari perhatian Allah kepada para hambanya, ya pada latifah batiniyah para hamba. Maka pada hakikatnya juga perlu dipahami ada ahwal batin, ya rasa dari ahwal batin yang terjadi terkena pada suatu penetapan hukum batin pada apa yang haram dan apa yang halal, apa yang wajib dan apa yang dilarang. Dan kedalaman rasa batin menjadi penilaian yang berbeda-beda. Maka tiadalah segala hakikat pada keadaan batin dapat ditetapkan dengan hukum pada jahir. Dan keadaan yang sebenarnya pada batin dapat menggugurkan atau mengagungkan pada yang jahir. Maka segala keadaannya pengamalan jahiriyah pada hak syariat Rasul Muhammad SAW terlihatlah oleh diri sendiri pada hakikat kebenaran, yaitu Allah Maha Tahu tentang kebenaran daripada apa yang kita kerjakan dari segala amal pada jahirnya. Sehingga seperti dikatakan tadi bahwa orang siapa yang merasa sebagai orang soleh, maka pada hakikatnya salah. Sebab tiadalah kesalehan itu melainkan karena menetap pada penilaian Allah sendiri. Dan ada kalanya seperti dapat terjadi pada seorang hamba Allah sehingga ia mendapat penilaian soleh, ya, sebagai golongan orang-orang soleh. Seperti seseorang merasa banyak kesalahan sehingga ia merasa tertunduk, ia merasa lemah, ia merasa malu, ia merasa tidak berdaya dengan segala keadaannya dan merasa sangat rendah, sehingga justru dengan rasa salah itu dan dia hadir pada pintu taubat kepada Allah, sehingga Allah mengangkatnya, merahmatinya, memberikan derajatnya, menetap menjadilah ia orang-orang yang soleh, ya kelompok orang soleh dalam pandangan Allah. Maka tidaklah dikatakan soleh pada hak syariat, melainkan soleh pada ahwal batin hakikat. Inilah satu contoh bahwa segala amal pada jahir dan batin adalah satu kesatuan dari penilaian Allah. Dan bila rusak batin, maka rusaklah jahir.
dan begitu sebaliknya dalam kondisi yang menetap menyatu antara syariat dan hakikat batin dan berjalan dengan hak tarekat ya menuju pemahaman ma'rifat. Dan inilah berjalan dikehendaki bagi hamba-hamba yang menghendaki mujahadah batin kepada Allah. Moga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wallahu a'lam. Ulangi kehidupan, pancarkan biasnya, cetikan tangga menempuh langit. Jiwa terbelenggu mengenal arti hidupnya, berputar-putar mengelilingi dunianya. Jangan